Selamat pagi. Pagi ini saya akan memberikan kuliah pembelajaran dari modul Infeksi Imunologi 2 mengenai topik teratitis dan ulkus kornea non-infeksi dengan subtopik manajemen dan tata laksana. Modul Infeksi Imunologi tahap 2 ini dari sisi ilmu kesehatan mata, sistem pembelajaran kuliah ini adalah asinkronus, di mana memakai video pembelajaran yang dapat dilihat di kanal YouTube. Adapun sasaran pembelajaran untuk topik ini adalah mahasiswa yang dapat melakukan pemeriksaan yang sesuai sehingga dapat mendiagnosis kelainan pada kornea, khususnya kelainan non-infeksi, dan dapat memberikan penata laksanaan yang tepat pada pasien-pasien. Untuk evaluasinya, peserta didik diharapkan mampu melakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan infeksi imunologi mata, menentukan pemeriksaan penunjang yang sesuai dan interpretasinya, dan dapat memberikan tata laksana terapi pada kelainan yang ada di kornea. Sebagai pendahuluan, seperti kita ketahui, keratitis non-infeksi adalah suatu peradangan pada kornea yang tidak disebabkan oleh mikroorganisme. Insiden keratitis non-infeksius selama ini diketahui lebih rendah dibandingkan insiden keratitis yang bersifat infeksius. Pada kondisi keratitis dapat menyebabkan kekeruan kornea, di mana kekeruan kornea ini atau kelainan di kornea merupakan kelainan atau penyebab terbesar kebutaan di dunia. Pada prinsipnya, tata laksana adalah mendapatkan reepitelisasi pada kornea dan mencegah progresivitas dari ulkus. Di sini kita bisa melihat tabel perbandingan antara ulkus kornea infeksius dan non-infeksius. Di sini kita lihat dari sisi ukuran, kemudian dari progresivitasnya, kemudian ada defek epitel, rasa nyeri yang ditimbulkan, kemudian ada sekret yang terjadi pada kornea. Kemudian untuk jumlah rata-rata biasanya untuk yang non-infeksius lebih banyak dibandingkan yang non-infeksi, yang infeksi. Kemudian dari sisi unilateral maupun bilateral, kemudian adanya reaksi milik mata depan, kemudian lokasi di sini ada perbedaan antara infeksi dan non-infeksi di mana non-infeksi rata-rata lebih banyak di perifer dibandingkan di kasus yang bersifat infeksius. Kemudian ada reaksi kornea di sekitar lesi dari kornea, biasanya pada kasus yang non-infeksi rata-rata terbatas, namun pada kasus infeksius sangat ekstensif. Kita masuk ke keratitis marginal. Penyebab utama dari kasus ini adalah reaksi hipersensitivitas tipe 3 terhadap toksin dan protein pada dinding sel bakteri Staphylococcus. Seperti kita ketahui, patogenesisnya adalah terjadi penumpukan atau kompleks antigen antibodi di tepi kornea yang akan mengaktifasi sistem komplement dan reaksi inflamasi lokal di kornea. Adapun gejala dan tanda biasanya yang paling sering dirasakan adalah rasa tidak nyaman, mata merah dan berair, kemudian ada tanda-tanda epitelopati di kornea, kemudian tampak adanya infiltrat marginal di subepitelial, ada defek epitel, dan juga ada reaksi bilik mata depan yang kadang-kadang ada maupun kadang-kadang kalau dalam kasus yang ringan agak tidak ditemui. Tata laksana yang biasa diberikan adalah diberikan topikal steroid selama 1 sampai 2 minggu. Kemudian dapat juga diberikan antibiotik topikal kalau memang kasusnya ada kemungkinan infeksi sekunder dan pemberian oral antibiotik jika kasusnya bersifat rekuren. Rata-rata dapat sembuh spontan setelah 1 sampai 4 minggu. Ini adalah contoh dari keratitis marginal. Kita bisa lihat di sini lesi-lesi yang bersifat putih ya, terbentang dari satu sisi, kemudian ada beberapa yang tersebar di sisi perifer juga. Di sini kita juga bisa lihat di daerah yang sebelah kanan ya, rata-rata letaknya adalah di perifer kornea. Dan dalam kasus tertentu kita lihat di paling bawah kanan itu adalah terjadi proses neovaskularisasi yang masuk ke dalam kornea oleh karena inflamasi yang bersifat kronis. Kemudian yang kedua adalah flectinulosis. Ini etiologi kejadian atau kasus ini adalah adanya reaksi hipersensitivitas tipe 4 terhadap antigen asing. Paling sering juga oleh karena infeksi dari Staphylococcus yang biasanya terjadi di negara-negara berkembang, negara-negara maju, dan pada negara berkembang biasanya antigen yang sering ditemukan adalah Mycobacterium tuberculosis atau TBC.
Patogenesisnya secara singkat lah terjadi karena terjadi sensitisasi awal yang menyebabkan produksi sel T memori di host atau pejamu. Kemudian sel ini akan terpapar ulang kembali sehingga mengaktifasi APC yang akan juga mengaktifasi CD4, sel CD4, sehingga akan menyebabkan inflamasi lokal di daerah lesi kornea. Gejala dan tanda yang terjadi biasanya ditemukan adalah mata berair, ya, fotofobia, kemudian ada blefarospasm, kemudian ditemukan juga ada nodul putih dan kecil di limbus atau konjungtiva yang disertai hiperemias lokal. Kadang sampai dapat meluas ke kornea. Dapat meninggalkan jaringan parut kalau memang dalam proses penyembuhan. Beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan adalah contohnya kalau di negara kami, di negara berkembang, biasanya dilakukan pemeriksaan TBC, baik berupa mantuk tes maupun IGRA. Tata laksana yang dapat diberikan adalah rata-rata diberikan topical steroid, oleh karena ini adalah kasus yang bersifat non-infeksi. Kemudian mencari antigen penyebab, ya, dalam hal ini apakah ada TBC, kadang-kadang juga cacing bisa juga menyebabkan reaksi friktonolosis. Topikal antibiotik kadang-kadang diperlukan jika terjadi infeksi sekunder. Kasus ini kadang-kadang bisa terjadi rekuren, sehingga biasanya kita berikan obat yang agak lebih bersifat jangka panjang, yaitu siklosporin maupun tetrasiklin oral atau sistemik. Untuk kasus-kasus anak-anak biasanya kita pakai dengan obat antibiotik eritromisin. Ini adalah contoh dari Flickton nulosis yang terjadi di daerah konjungtiva. Dan ini kita lihat di bagian yang paling bawah kanan, ya, itu sudah masuk ke dalam kornea. Jadi ada tipe yang bersifat konjungtiva atau limbal dan ada yang masuk ke kornea. Kemudian yang ketiga adalah rosacea ocular, ya. Ini secara etiologi tidak ketahui, tapi ini bersifat imun related, ya. Patogenesisnya adalah oleh karena aktivasi dari sistem imun yang berlebihan dan kemungkinan ada juga oleh adanya keberadaan Demodex folliculorum sehingga terjadi disregulasi dari vaskular yang ada di eh, kelopak mata sehingga menyebabkan terjadinya inflamasi yang bersifat rekuren dalam perjalanannya akan menyebabkan ulkus kornea perifer. Hal ini, kondisi ini kadang-kadang dapat kita ketahui, kadang-kadang dapat terstimulasi oleh faktor lingkungan yang ada di sekitar. Contohnya oleh karena exposure dengan sinar matahari, cuaca juga bersifat ekstrim yang akan menyebabkan kambuhnya penyakit, kemudian kondisi stres, minum-minum alkohol, kafein, kadang-kadang pemakaian kosmetik yang berganti-ganti dan beberapa jenis obat yang dipakai, dan juga produk yang berdasarkan dari olahan dari susu. Gejala dan tanda yang ditemukan rata-rata memang sering ditemukan mata berair, kadang-kadang iritasi, kemudian dari sisi objektif terlihat teleangiektasis di daerah margin palpebra dan juga ada blefaritis posterior. Konjungtiva dan kornea terlihat kemerahan di konjungtiva, kemudian adanya neovaskularisasi perifer hingga dalam perjalanannya akan terjadi penipisan kornea yang akan juga meninggalkan bekas atau jaringan parut disertai dengan vaskularisasi. Tata laksana yang biasa diberikan adalah topikal kompres hangat, lid hygiene, kemudian lubrikan, dan antibiotik pada margin palpebra selama 4 sampai 6 minggu, dan kadang-kadang perlu diberikan steroid topikal. Adapun biasanya kita tambahkan dengan obat sistemik antibiotik yaitu tetrasiklin, di mana tujuannya adalah dapat mengurangi produksi asam lemak bebas dan juga jumlah flora bakteri yang ada di palpebra. Kemudian dia juga bersifat antiinflamasi dan dapat memperlambat proses penipisan dari kornea. Kemudian dapat juga kadang-kadang kalau diperlukan, kalau inflamasinya sangat berlebihan, dapat diberikan entah steroid maupun imunosupresan atau retinoid. Ini adalah contoh pasien dengan ocular rosacea, ya. Kadang-kadang memang disertai juga gangguan inflamasi di wajah, ya, seperti jerawat-jerawat yang hilang timbul dan akan terjadi atau rekuren dengan kasus-kasus yang tadi saya sudah sebutkan dengan exposure dengan cuaca panas, kadang-kadang minum alkohol dan sebagainya. Kita lihat juga di eyelid marginnya terlihat teleangiektasis, kemudian di kornea di kiri bawah itu kita lihat ada neovaskularisasi masuk ke dalam kornea dan dalam perjalanannya yang bersifat kronis akan terjadi proses sikatrisasi di kornea dan penipisan kornea. Kemudian yang keempat adalah ulkus moren. Secara etiologi ini bersifat imun related juga tapi bersifat autoimun di mana kita tahu reaksi imun terhadap antigen
tertentu yaitu yang terjadi di sel-sel keratosit kornea. Dalam hal ini adalah calgranulin C. Secara patofisiologi, kadang-kadang disertai sebelumnya adalah proses trauma atau infeksi yang akan mensensitisasi calgranulin C ini, yang akan mengaktifasi kemudian sistem imun dan sekresi dari kolagenase yang ada di kornea. Stroma kornea akan hancur dan terjadi exposure terhadap calgranulin C ini akan meningkat yang akan menyebabkan inflamasi yang berkelanjutan. Di sini adalah beberapa contoh klasifikasi dan yang biasa kita anut adalah klasifikasi dari Watson ya. Di sini kita bisa tahu tipe-tipe dari ulkus moren itu sendiri karena ada yang bersifat unilateral, ada yang bilateral agresif, ataupun ada yang bersifat bilateral indolen atau tenang. Ya. Ya, ini adalah contohnya dari ulkus moren. Kita bisa lihat di sini klasifikasi berdasarkan morfologinya. Di sini ada parsial perifer, komplit perifer, dan total eh, 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 penipisan dari kornea. Ya, di mana di sini stroma kornea sudah digantikan oleh jaringan fibrovaskular. Kita bisa lihat dari gambar 1, 2, dan 3 ya, terjadi proses penipisan di daerah perifer yang akhirnya masuk juga ke daerah sentral. Gejala dan tanda-tanda yang ditemukan biasanya rasa nyeri. Ini agak khas untuk ulkus moren. Dan buram jika memang sudah menginvasi daerah kornea dan fotofobia. Jadi yang tanda khas lagi adalah ulkusnya bersifat perifer ya, hanya di pinggir ya, dan bersifat progresif. Kadang-kadang dalam kondisi tertentu ada limbitis ya, ada peradangan di daerah limbus. Penyembuhan biasanya ditandai dengan penipisan kornea, kemudian ada vaskularisasi dan juga ditemukannya jaringan parut. Ini adalah tahap-tahap terapi untuk ulkus moren. Pertama biasanya kita berikan topikal, lubrikan untuk membantu rasa nyaman, mengurangi rasa nyeri yang dikeluhkan oleh pasien. Kemudian dapat diberikan steroid ya, topikal steroid dalam kondisi akut ya. Kemudian dapat ditambahkan antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder. Kemudian untuk agak lebih membuat kondisi tidak inflamasi yang berlebihan dapat diberikan siklosporin ataupun tacrolimus yang bersifat imunosupresi untuk kasus-kasus yang bersifat refraktori ya berulang kali ya. Kemudian juga dibantu dengan obat-obat inhibitor kolagenase untuk mengurangi adanya progresivitas dari penipisan di kornea. Untuk terapi atau tindakan operasi pembedahan biasanya kita harus lakukan reseksi konjungtiva untuk menghindari pembuluh darah masuk ke dalam kornea lebih banyak sehingga mengurangi tindakan ini dapat mengurangi proses progresivitas dari ulkusnya. Kadang dalam kondisi tertentu harus diberikan sistemik terapi dalam hal ini obat-obatan imunosupresan dan juga kolagenase inhibitor. Ini adalah jenjang dari treatment protokol dari ulkus moren. Kemudian ada yang berikutnya adalah PUK, di mana inilah DD atau diagnosis banding dari ulkus moren. Kita sebut dengan peripheral ulcerative keratitis yang bersifat autoimun sistemik. Etiologi yang tersering biasanya adalah rheumatoid arthritis yaitu sekitar 70-80%. Adapun patogenesisnya adalah ada yang terjadi deposisi imun kompleks di daerah perifer kornea yang akan menyebabkan oklusi dari kapiler episklera dan konjungtiva sehingga menimbulkan inflamasi yang kemudian akan mensekresi sitokin yang ada di dalam jaringan sehingga terjadi proses inflamasi dan aktivasi dari kolagenase sehingga terjadi proses kolagen terlisis sehingga terjadi penipisan kornea. Adapun gejala dan tanda-tanda yang ditemukan adalah urkusnya berbentuk bulan sabit kadang-kadang yang akan berprogresif secara sirkumferensial di perifer kornea. Dapat ditemukan limbitis, episkleritis, dan skleritis. Kemudian pada stadium lanjut dapat lihat kontak lens kornea atau perforasi. Di sini biasanya kita agak khas adalah kalau memang etiologinya oleh karena rheumatoid arthritis, di mana rheumatoid arthritis ini sebagai penyebab terbanyak yaitu sekitar 80-90% untuk terjadinya PUK ini. Tata laksana yang diberikan biasanya kita harus bekerja sama secara sistemik untuk mengobati sistemik dari pasien karena ada underlying sistemik
penyakit-penyakit sistemik yang terjadi pada pasien ini. Kemudian dari mata biasa kita berikan topikal lubrikan, kemudian juga antibiotik untuk mencegah resiko infeksi sekunder. Kemudian secara sistemik ini kolaborasi dengan rheumatologis, kadang bisa diberikan steroid dalam kondisi akut, bisa diberikan pulse dose dan dapat juga diberikan tetrasiklin yang bersifat antikoagulanase. Dalam kondisi tertentu harus dilakukan tindakan operasi, terutama kasus-kasus yang progresif dan juga resiko mengancam perforasi atau bocornya dari kornea. Ini adalah contoh dari PUK. Kita lihat dari yang paling ringan di kiri atas, kemudian lumayan agak mulai agak apa ya, perjalanannya mulai terlihat. Kemudian yang ketiga kita lihat sini sudah hampir seluruh dari kornea secara sirkumferensial sudah mulai mengenai seluruh daerah perifer. Kemudian ada juga yang agak atipikal ada jika terjadi di daerah mid central. Ya, ini agak jarang terjadinya. Nah, ini gambar kelima dan keenam ini adalah salah satu tanda-tandanya khas dan kita bisa lihat di gambar keenam ada limbitis ya. Terlihat injeksi di daerah konjungtiva dan limbus. Kemudian yang keenam kita masuk ke degenerasi marginal terian. Secara etiologi ini tidak diketahui dan umumnya terjadi di usia 20 sampai 40 tahun. Laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Kemudian ada tipe-tipenya. Yang tipe pertama, orang tua, rata-rata terjadi pada orang tua, bersifat asimptomatik dan progresnya lambat. Kemudian yang kedua adalah terjadi pada orang usia muda atau paruh baya dengan gambaran juga bersifat simptomatis, lebih spesifik ya. Adapun gejala dan tanda biasanya rata-rata adalah asimptomatik. Kadang-kadang dirasakan buram, atau kadang sendiri, tapi ini relatif jarang ya. Terjadi opasitas atau kekeruhan di daerah stroma berwarna kuning putih di daerah perifer biasanya disertai vaskularisasi. Kemudian tata laksananya biasa kita berikan kacamata kalau memang untuk mencegah rasa tidak nyaman atau membuat penglihatan lebih terang atau lensa kontak untuk kasus-kasus terjadi astigmatisme karena adanya ulkus atau degenerasi yang bersifat tidak non-inflamasi ini akan menyebabkan terjadinya astigmatisme. Operasi jika terjadi proses progresivitasnya sampai menyebabkan terjadinya perforasi atau impending perforasi sehingga harus dilakukan tindakan operasi untuk mencegah kebocoran dari kornea di perifer. Ini adalah contohnya teren degenerasi. Kita bisa lihat di sini juga sama, hampir sama mirip dengan PUK. Cuma memang di sini memang terlihat tidak adanya tanda-tanda inflamasi. Kita lihat masih bersih putih sekali di daerah konjungtiva ya, agak berbeda dengan PUK tadi. Ya, ini kita lihat di gambar yang kedua juga hampir sama. Ketiga sudah terjadi progresivitas dari konjungtiva, terjadi konjungtivalisasi di gambar ketiga. Kemudian terjadi perforasi di gambar keempat yang dimana harus dilakukan tindakan operasi atau patch graft pada kasus ini. Ya. Dan yang ketujuh kita masuk ke keratopati neurotrofik. Di sini kita lihat etiologi adalah oleh karena hilangnya inervasi dari nervus 5 yang ada di kornea. Patogenesisnya adalah hilangnya inervasi karena adanya kerusakan dari nervus 5 yang menyebabkan edema intraseluler maupun di daerah intraseluler sehingga terjadi berkurangnya sel goblet dan rusaknya sel epitel di kornea dan ulkus terjadi secara persisten. Adapun gejala dan tanda adalah sensasi kornea yang berkurang. Ini terbagi atas tiga stase, yaitu stase 1, stase 2, dan stase 3. Pada stase 1 terjadi irregular epitel yang menyebabkan opasifikasi di daerah kornea. Kemudian terjadi yang lebih lanjut adalah pada stase 2 terjadi defek dari epitel yang persisten dan makin besar. Dan stase ketiga adalah sudah terjadi stromal melting ya atau sudah terjadi meleleh dari kornea yang menyebabkan resiko terjadinya perforasi. Adapun tata laksana yang harus diberikan adalah proteksi atau lid tapping di daerah kornea atau kadang-kadang dapat juga diberikan silikon kontak lens, kemudian juga amniotic membrane patch jika memang membantu untuk membuat rasa nyaman pada pasien. Kemudian juga kita dapat berikan lubrikan, antikolagenase, dan obat-obat tertentu yang dapat meningkatkan densitas saraf kornea seperti cyanagamin dan juga perlu tindakan nerve graft atau tindakan operasi yang dapat mengembalikan sensasi dari kornea.
Ini adalah contohnya, kita lihat defeknya yang tidak sembuh-sembuh ya, yang akhirnya membuat pasien merasa tidak nyaman ya, rasa nyeri, rasa sakit yang berulang-ulang. Kemudian ini kita bisa lihat di gambar kedua yang sudah makin tipis karena tidak pernah terjadi proses perbaikan sehingga menyebabkan terjadinya stafiloma dari kornea. Kemudian yang kedelapan adalah keratopati exposure. Ya, ini adalah proses di mana terjadi pada kasus-kasus lagophthalmus ya terjadi adanya palsi atau kelumpuhan dari nervus 7, kemudian terjadi proptosis di daerah bola mata menonjol keluar, kemudian terjadi penurunan tonus otot dan terjadi jaringan parut pada kelopak. Patofisiologinya secara umum adalah eh, adanya exposure dari kornea yang menyebabkan lapisan air matanya terganggu sehingga kornea tidak tersiram oleh air mata, menyebabkan matanya kering sehingga terjadi kerusakan dari epitel atau defek epitel. Gejala dan tanda yang sering ditemukan adalah matanya kering, kemudian terjadi lesi epitel di daerah sepertiga inferior kornea atau interpalpebral, terlihat adanya defek epitel, kemudian terjadi stromal melting, dan juga kadang-kadang disertai dengan nodul subepitel yang berwarna putih kebiruan di daerah kornea. Tata laksana yang sering diberikan adalah diberikan lubrikan, kemudian lid tapping ya. Jadi kelopaknya kita berikan apa namanya eh, tarikan supaya dia tertutup terutama jika pada saat tidur ya pakai plester ya. Kemudian juga dapat berikan silikon hidrogel atau scleral contact lens. Kemudian dilakukan dekompresi oblita itu tindakan operasi memang jika perlu. Kemudian juga tasorografi ya di mana dilakukan penempelan dari kelopak atas dan bawah. Pada kondisi tertentu untuk mendapatkan yang bersifat persisten adalah dilakukan operasi Goldberg upper lid. Ya ditambahkan dengan operasi untuk kasus-kasus yang memang sudah terjadi facial nerve palsy. Pada kondisi yang makin memburuk, biasanya kita bantu juga dapat dengan tindakan memberikan terapi atau graft amnion membran dan flap konjungtiva sehingga pasien merasa lebih nyaman, namun ketidakuntungannya adalah visus atau penglihatannya akan buram atau memburuk. Slide. Kemudian ini adalah contohnya ya adalah terjadi keratopati exposure selalu terletak di daerah inferior ke kornea. Kemudian dalam kasus yang sudah advance terjadi proses neovaskularisasi dari kornea masuk ke limbus dan ke dalam kornea. Kemudian yang kesembilan adalah shield ulcer. Shield ulcer ini adalah satu kasus yang relatif cukup jarang ya, tapi sering terjadi pada anak-anak ya, pada anak-anak yang sering terjadi kasus VKC atau vernal keratokonjungtivitis. Penyebabnya tidak terlalu diketahui dengan pasti, tapi secara umum diduga adanya proses reaksi hipersensitivitas tipe 1. Secara patofisiologi adalah adanya abrasi berulang pada epitel kornea oleh karena papil yang membesar yang ada di palpebra superior yang ada di atas kelopak pada pasien ya yang kita sebut dengan cobblestone ya. Nah, gejala dan tanda yang ditemukan adalah pasien merasa gatal yang relatif serius ya, sangat berat. Kadang-kadang hampir tiap hari gosok-gosok matanya oleh karena rasa gatal, disertai mata berair dan sekret berwarna kekuningan. Kadang dalam kondisi tertentu terjadi fotofobia, silau, dan buram, rasa terbakar pada mata, dan sensasi seperti ganjel ya, atau sensasi benda asing. Terjadi juga ptosis jika memang kelopak matanya dalam kondisi inflamasi. Kemudian apabila kita balikkan kelopaknya akan terlihat cobblestone-like papili, ya, jadi papilnya akan berbentuk cobblestone, di mana cobblestone ini akan menonjol yang akan berisiko merusak atau menggerus kornea yang terletak di hadapannya. Kemudian dalam kondisi tertentu ya dalam kondisi sangat kronik artinya berulang akan terjadi ulkus kornea, tapi ulkus kornea yang terjadi adalah bersifat tidak infeksi ya. Jadi artinya tidak ada kuman yang ada di ulkus tersebut. Dalam kondisi tertentu juga terjadi neovaskularisasi dan terjadi jaringan parut di kornea karena prosesnya yang bersifat kronis. Tata laksana pada pasien ini adalah pemberian lubrikan ya air mata buatan untuk membuat rasa nyaman, kemudian antihistamin topikal untuk mengontrol reaksi alergi yang terjadi di daerah
ocular surface. Kemudian dapat diberikan juga kortikosteroid topikal untuk mengatasi peradangan, namun pemberiannya harus hati-hati, dijaga ketat dan dikontrol oleh dokter mata. Kemudian dapat juga diberikan steroid untuk jangka panjang untuk oral. Kemudian dapat dilakukan operasi jika memang ulkusnya tidak membaik dengan pengobatan yang sudah diberikan atau memang plaknya itu sudah terjadi inflamasi yang persisten. Ini adalah contohnya eh, shield ulcer di gambar kedua, dan kita lihat di gambar pertama adalah papil cobblestone ya, merah, menonjol besar-besar oleh karena reaksi alergi yang sudah bertahun-tahun. Kita lihat ini shield ulcer di gambar kedua dan gambar ketiga ya, seperti plak yang menempel di kornea. Kemudian yang ke-10 adalah Tyson superficial punctate keratitis. Ini adalah suatu keratopati epithelial kornea yang bersifat bilateral dan rekuren. Etiologinya sampai saat ini memang belum diketahui dengan pasti, namun secara hipotesis diduga adanya komponen imunogenik yang berasosiasi dengan ADR3 dan adanya infeksi riwayat virus yang bersifat laten. Contohnya seperti herpes simplex, adenovirus maupun varicella zoster. Adapun gejala dan tanda yang terjadi biasanya bersifat bilateral, gejalanya dari ringan sampai berat ya, biasanya kadang-kadang cuma berair saja, tapi kita bisa lihat adanya tanda-tanda lesi-lesi putih di kornea berbentuk oval atau abu-abu dan sedikit menonjol. Dan di sini terlihat tidak adanya keterlibatan dari stroma maupun dari konjungtiva. Tata laksana yang bisa diberikan adalah lubrikan, kemudian juga topical corticosteroid, terutama jika kasusnya bersifat eksaserbasi atau kambuh ya. Dan beberapa kondisi tertentu harus diberikan juga steroid sparing agent ya. Dalam hal ini adalah cyclosporin maupun tacrolimus. Kontak lens dapat diberikan untuk kasus-kasus yang bersifat udah sangat advance, di mana eh, plak-plak putih atau lesi-lesi putih sudah cukup banyak dan mengganggu rasa nyaman dari pasien, sehingga perlu diberikan soft contact lens. Selain itu juga untuk meredakan rasa-rasa tidak nyaman dan nyeri pada ocular surface ya, jadi sehingga membuat pasien akan lebih nyaman setelah memakai kontak lens. Ini adalah contohnya Tyson ya. Ini kita lihat titik-titik lesi-lesi putih ya. Dan bila diberikan terapi yang tepat, dalam hal ini steroid, lesi putih itu akan menghilang. Ya, sebagai kesimpulan, keratitis dan ulkus kornea non-infeksius adalah satu peradangan kornea tanpa infeksi dari mikroorganisme. Insidensi lebih rendah dari keratitis infeksi. Diagnosis dan tata laksana dini sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Adapun terapi utama yang diberikan adalah reepitelisasi, eliminasi faktor risiko, pemberian lubrikan, pemberian antiinflamasi, imunosupresan, serta beberapa tindakan bedah yang diperlukan jika memang harus dilakukan. Adapun pilihan operasi yang dapat dikerjakan adalah keratoplasti, patch graft, membran amnion, tisu adesif, ataupun yang sesuai dengan indikasi dari kondisi mata pasien. Kolaborasi multidisiplin perlu dilakukan untuk kasus-kasus tertentu, terutama yang berkaitan dengan penyakit sistemik ataupun yang bersifat autoimun. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat ke depan untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pasien-pasien yang ada di rumah sakit kita. Terima kasih, selamat siang.